akan berbincang mengenai kearsipan. Hadir bersama kita Ibu Islina. Saya Islina, pegawai BRPI yang ditugaskan untuk menangani arsip di BRPI. Di BRPI, arsip itu kan kita mendapat informasi dari luar, dari dalam itu sudah menjadi arsip lah. Arsip elektronik maupun arsip non elektronik seperti itu. Itu dibilang susah juga tidak susah, dibilang gampang juga tidak gampang. Jadi kita memang harus mengerti cara memilahnya, Pak, seperti itu. Karena ada dokumen yang harus tersusun juga, Pak, dari awal sampai akhir seperti itu. Penciptaannya itu, Pak. Pinginnya kayak satker lainnya, Pak, ya. Dikenal bahwa arsip kita di kearsipan kita itu berhasil ke teman-teman lain. Oh, BRPI itu punya arsip yang riset seperti ini gitu. Terus pengolahannya itu benar-benar sudah oke, seperti itu, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Fischat, jumpa lagi bersama kami dalam program Fischat Podcast BRPI. BRPI bisa berkarya inovatif, semangat aplikatif. Sobat Fischat dimanapun Anda berada, pada kesempatan hari ini kita akan berbincang mengenai kearsipan. Nah, untuk membahas tentang hal tersebut sudah hadir bersama kita Ibu Islina. Selamat pagi Bu Islina. Pagi Pak Sunarso. Ya, ini Bu Islina ini yang menangani kearsipan di BRPI ya Bu ya. Ya, ada teman-teman yang lain juga. Oke, ada tim lah ya, ada tim yang menanganin arsip di BRPI, tapi di bawah kendali atau di bawah koordinator Bu Islina ya. Ya, oke. Terima kasih Bu Islina atas kehadirannya. Sehat Bu Islina ya. Insya Allah sehat. Alhamdulillah. Baik, Sobat Fischat, tak kenal maka tak sayang. Jadi langsung aja, tidak berlama-lama, kita persilahkan Bu Islina untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Bu Islina, monggo, sebelum nanti menjelaskan tentang arsip di BRPI. Monggo Bu Islina. Terima kasih Pak Sunarso atas waktunya. Sami-sami. Saya Islina, pegawai BRPI yang ditugaskan untuk menangani arsip di BRPI. Saya mengenangi arsip sudah lama ya Pak ya. Iya. Cuma ya masih banyak harus belajar. Iya. Setiap pegawai pasti harus belajar biar lebih mantap lagi. Wah, luar biasa, semangatnya luar biasa nih Bu Islina ya. Monggo Bu. Baik, saya di sini dibantu teman-teman, ada Ibu Siti Aminah, ada Ibu Indah, dan ada Ibu Mimin Fatimah, dan Bapak Sunarso juga, dan Bapak Arif, dan teman-teman pegawai BRPI yang mendukung arsip-arsip di BRPI. Oke. Sejak kapan Bu? Udah lama itu, mungkin ada waktunya kapan itu? Kan kalau nggak salah Bu Lina pernah jadi arsiparis ya? Fungsional arsiparis. Betul Pak. Ya, aduh itu ada yang merasa gimana ya Pak ya? Ada rasa kecewa juga di situ. Iya. Saya arsip itu tahun 2000 berapa ya Pak? Saya lupa juga itu. Saya dikasih waktu 5 tahun untuk sepertinya seangkatan dengan saya ini Bu. Iya. Tentu saya pertama kali jadi fungsional juga ini. Iya. Itu kita ya. Saya dulu diangkat melalui infasing. Oh iya. Ya, itu se-KKP itu banyak dulu ya dari manapun. Ternyata di situ ada aturan. Ada aturan dikasih waktu 5 tahun untuk sekolah lagi. Minimal D3. Ternyata terlena dengan tugas-tugas, akhirnya tahun 2021 ini sedih saya Pak kalau di sini. 2021 kami KKP yang arsiparis diangkat infasing itu harus
sekolah lagi, kita sudah daftar, biar kita itu tidak dicabut fungsionalnya, Iya, Pak. iya. Ternyata setelah kita daftar baru semester 1, akhirnya kita ternyata tahun 2022 akhir itu kita harus sudah punya ijazah minimal iya, D3, iya. Pak. Ternyata kami ada 30-an orang mendaftar, ternyata harus dicabut untuk sementara. Ya, karena belum ada ijazahnya istilahnya. Betul, Pak. Sekolahnya sudah tapi belum keluar ijazahnya. Iya. Oke, ya ini semoga menjadi pengalaman bagi kita semua ya, karena ternyata pendidikan penunjang itu harus dipikirkan juga. Betul. Gitu. Oke. Ya. Baik Bu Islina, mungkin ya ini sedikit curhat tadi ya. Iya, curhat dulu Pak tadi, Pak. Aduh. Ya, selanjutnya mungkin bisa diceritakan Bu Islina tentang pengelolaan arsip di BRPI. Bagaimana mulai dari kalau awal itu berarti penciptaan arsip sampai pemusnahan arsip mungkin ya. Baik. Ya, monggo Bu Islina. Kalau di BRPI itu sebelum BRPI itu kita ada loka ya. Dari loka, terus dari BPPI, akhirnya dari BRPI. Setelah di BRPI, arsip itu kan kita mendapat informasi dari luar, dari dalam itu sudah menjadi arsip lah. Arsip dokumen lah ya Pak. Surat keluar. Surat masuk, surat keluar, informasi yang masuk ke kita itu dijadikan arsip, Pak. Ya. Baik itu arsip elektronik maupun arsip non elektronik seperti itu. Nah, di kita itu banyak sekali Pak arsip-arsip yang elektronik dan non elektronik ya. gitu. Baik arsip yang masih digunakan ataupun tidak, seperti itu Pak. Dengan berjalannya waktu di BRPI itu dengan transisi ya Pak ya. Transisi teman-teman peneliti juga pindah ke BRIN. Jadi kita itu harus memilah ada arsip riset dan non riset Pak. Oh iya, iya. Seperti itu Pak. Jadi banyak kendala juga ya untuk arsip di BRPI. Yang pertama untuk di BRPI itu saya sendiri sudah di arsip juga masih harus banyak belajar karena arsip itu dibilang susah juga tidak susah, dibilang gampang juga tidak gampang gitu. Jadi kita memang harus mengerti cara memilahnya Pak, seperti itu. Karena ada dokumen yang harus tersusun juga Pak dari awal sampai akhir seperti itu. Penciptaannya itu Pak, seperti itu. Ya, yang ada di kita itu arsip riset ya, yang harus diserahkan ke Andri. Sudah dipilah-pilah juga sama teman-teman, tetapi ya masih ada kendala-kendala Pak. Oke. Izin Bu Lina, mungkin saya potong sebentar. Jadi perlakuannya beda ini ya Bu ya untuk arsip riset dan arsip non riset. Iya Pak. Ya, kalau arsip riset berarti tidak dimusnahkan. Kalau arsip riset itu tidak dimusnahkan Pak, sebaiknya diserahkan ke Andri Pak. Oke, sebagai dokumen seperti ini ya. Itu. Karena hasil riset yang itu ya termasuk hasil riset ya. Iya, hasil riset itu kan teman-teman peneliti juga dia meneliti kan, jadi ada sejarahnya. Apalagi kita di sini ada untuk milasalin apa? Ya, ada produk rilis lah ya. Iya, produk rilis. Dokumen naskah akademis. Naskah ya, itu yang harus kita serahkan ke Andri sebenarnya Pak itu seperti itu Pak. Kendalanya kemarin itu kita untuk mencari dokumen itu agak susah juga gitu. Iya, karena dulu kan untuk dokumen-dokumen riset itu kan masih di masing-masing peneliti ya. Iya, seperti itu. Ada juga di informasi juga tidak lengkap Pak. Oh, di bagian informasi Oke, siap. Kalau untuk yang kita juga yang BMN perlakuannya juga beda. Ya, perlakuannya beda itu gini Pak. Kalau BMN itu arsipnya itu kalau masih ada datanya di aplikasi BMN-nya, kita belum bisa menghapuskan. Oh gitu. Seperti itu Pak, dokumennya itu kayak pemeliharaan gedung dokumennya
tidak boleh dimusnahkan. Oke. Karena itu permanen, karena gedung masih berdiri. Iya. Sejarahnya mendirikan gedung ini kan di situ ada runutannya, ada lelangnya, ada undangannya segala macam. Itu harusnya disatukan satu dokumen ya, seperti itu. Oke. Kalau kayak surat undangan, kalau kayak surat-surat biasa itu kan pemusnahannya itu hanya berlaku 2 tahun ya Pak undangan. 2 tahun surat itu ya. Iya, seperti itu. Kalau untuk keuangan juga sama Pak. Keuangan itu kan ada belanja modal. Ya. Ada belanja sehari di kantoran. Ya. Rata-rata kalau keuangan itu 10 tahun Pak. Retensinya 10 tahun. Iya, itu baru bisa kita lihat lagi ini dihapuskan atau tidaknya. Kalau keuangan itu kan terkait ada yang kayak BMN juga, kayak bangunan gedung, itu harus kita pilah lagi Pak. Untuk gitu ya, dokumen-dokumen pemeliharaan itu ya. Iya Pak, seperti itu. Nah, makanya sebenarnya kalau kita itu terus untuk arsip keuangan itu 2 tahun itu biasanya sudah pemeriksaan BPK. Ijen lah itu. Nah itu sudah menjadi nanti arsip inaktif. Nah jadi dari masing-masing pengelola arsip itu kan dari ada bagian program, ada bagian TU, ada bagian kehumasan. Jadi sebenarnya itu 2 tahun itu sudah menjadi inaktif, bisa diserahkan ke bagian arsip. Tetapi teman-teman juga harus ada catatannya gitu, catatannya tanggal sekian ada dokumen ini bikin apalah gitu, BMN atau apa gitu, kayak ke program itu kan macam-macam ya Pak. Ada RKKL-nya di situ. Nah itu bisa setelah 2 tahun bisa diserahkan ke bagian arsip. Nanti bagian arsip juga punya data seperti itu Pak. Oke, artinya jadi penciptaan arsip itu di masing-masing bagian lah ya. Dan kemudian dikelola di situ lah, nanti setelah masa retensi ya berarti 2 tahun misalnya untuk arsip yang biasa itu bisa diserahkan ke bagian kearsipan sebagai arsip inaktif gitu ya. Oke, siap. Oke. Nanti dikelola juga di bagian arsip berapa tahun nih retensinya. Ternyata kalau untuk SK itu berapa tahun kan ada retensinya Pak. Nanti bagian kearsipan yang untuk mengelola itu. Kemudian kalau sudah masuk kategori penghapusan bisa dihapus gitu. Ya, dimusnahkan lah ya. Iya, pengarsipan itu kan ini sudah waktunya untuk penghapusan. Nah, pihak kearsipan lewat kantornya bisa mengusulkan ke eselon 1 untuk pemusnahannya. Iya, ada penilaian lagi Pak. Ada tim. Oke. Sebelum dimusnahkan aslinya dinilai dulu ya. Iya, dinilai dulu kita itu di situ kan ada nilai dulu lah. Nanti dari situ dari penilai dari pusat ada, nanti kita tampilkan lewat Zoom biasanya, nanti mereka ini kayak kejadian kemarin Pak. Untuk yang bangunan nih, kita banyaknya arsipnya keuangan. Karena pindahan itu banyak arsip keuangan. Ini kalau untuk LS ini belum bisa, lihat dulu di BMN-nya. Iya. BMN-nya masih ada kalau tidak ada berarti penghapusan. Iya. Yang jadi temuan juga kemarin itu untuk masalah yang diserahkan ke masyarakat Pak. Barang diserahkan ke masyarakat ya. Itu. Tapi kita nggak ada ya. Ada tapi sudah selesai. Oke, alhamdulillah kalau sudah selesai. Sudah selesai Pak. Siap. Kita juga koordinasi sama eselon 1-nya, bagian BMN-nya. Itu sudah selesai catatannya. Oke, siap. Kemudian kendala-kendala apa Bu untuk mengelola arsip ini yang dihadapi di lapangan? Kalau untuk kendala macam-macam ya Pak ya? Ya, yang umum aja. Yang umum aja. Double job Pak. Itu klasik. Iya, klasik. Double job yang saya rasakan double job ya Pak ya. Tapi harus dilaksanakan juga itu. Nah, terus ilmu apa ya Pak? Untuk kearsipan itu kita harus masih banyak belajar lah. Harus upgrade ilmu lah ya. Iya. Berarti berkembang terus ilmunya itu. Betul Pak, apalagi sekarang sudah elektronik kan. Tapi di kita belum bisa 100% untuk elektronik Pak. Karena kan kita masih terima surat dari luar itu yang tidak digital ya. Tanda tangan juga tidak tanda tangan apa Pak nama? TDDE.
TTDE ya. Iya, jadi kita itu belum bisa untuk yang digital semua. Oh iya. Jadi keterangannya kita ke pusat itu masih menerima yang tidak digital. Digital, oke. Seperti Tapi itu. proses kedepannya kita menuju digitalisasi ya, tentang Iya. kearsipan ini ya. Betul. Oke, siap. Seperti itu. Tapi aman ya Bu ya, kendala bisa di tangan lah ya. Selain kalau tadi terkait dengan double job mah sudah Iya. segitu. Oke, Iya, Pak. siap. Kemudian apa ya, harapan apa Bu kira-kira ke depan terkait dengan kearsipan dan pengelolaan arsip di BRPI lah intinya. Oh, Menurut iya. Bu Isrina apa harapannya ini? Harapan saya di PRPI itu pinginnya kayak satker lain ya Pak ya. Dikenal bahwa arsip kita di kearsipan kita itu berhasil ke teman-teman lain. Oh, BRPI itu punya arsip yang riset seperti ini gitu. Terus pengolahannya itu benar-benar sudah oke seperti itu. Pak. Bagi saya sekarang kita belum sebagusnya mereka lah. Seperti itu. Upaya apa Bu kira-kira yang perlu kita lakukan untuk mencapai itu, harapan-harapan itu? Upayanya kita ada ikut sosialisasi dan pelatihan ya Pak ya. Jadi tidak hanya 1-2 orang aja di kita itu pegawai yang menangani arsip. Jadi pinginnya saya ditambahin dah tenaganya. Oh gitu. Nah, selalu bisa laki-laki lah Pak ya. Oh karena iya ya, bagian perempuan semua tadi ya. Bagian ngangkat-ngangkat box itu berat Pak. Kalau angkat-angkat aman nanti sama Mas Idin. Seperti itu. Iya, oke. Mudah-mudahan di kantor kita ada nambah lah ya pegawainya. Amin. Itu Pak. Jadi terfokus juga ya. Oke. Hanya seperti itu Pak. Oke, siap. Ada lagi Bu Ina yang mau disampaikan mungkin terkait dengan kearsipan ini? Kearsipan, saya mohon untuk kearsipan di BRPI untuk masing-masing bagian pengelola untuk bisa mengelompokkan atau mencatat arsipnya dan diserahkan ke bagian kearsipan Pak. Setelah masa itu ya? Ya, 2 tahun. 2 tahun lah ya. Bisa diserahkan ke bagian kearsipan biar nanti mulai tertata. Dan tidak numpuk di masing-masing bagian. Iya, terus kalau langsung diserahkan ke bagian kearsipan tanpa data, kita juga bingung bagian kearsipannya. Nanti kalau pas hilang, oh saya sudah menyerahkan ke bagian kearsipan. Itu mah udah urusan kearsipan, tapi kita tidak menerima catatannya. Oh ini dokumen apa sih? Ini dokumen apa sih? Iya. Makanya penting dari masing-masing pengelola itu harus membuat daftar seperti itu. Ketentunya seperti itu. Sudah terima ya. Iya. Tapi tempat untuk nabungnya ada ya gitu. Ada Pak, kita sudah ada ya. Walaupun dulunya tidak ada, sekarang sudah ada. Alhamdulillah itu Pak. Kita juga sudah penghapusan ya Pak. Kemarin itu bulan April. Alhamdulillah. Tahun ini ya? Iya. Oke. Kepingin saya akhir tahun ini kita juga sudah ada penyusutan lagi Pak. Oke, siap. Seperti Jadi itu. penilaian lagi ya untuk. Iya. Ya, siap. Oke. Seperti itu. Oke, terima kasih Bu Isrina atas berbagi ilmunya ya. Semoga bermanfaat. Baik Sobat Vischat, demikian tadi perbincangan kita terkait dengan pengelolaan arsip di BRPI. Jadi arti pentingnya arsip itu apa? Kalau boleh kita simpulkan tadi, sebenarnya pengelolaan arsip ini semuanya terlibat ya. Mulai dari bagian masing-masing untuk penciptaannya sampai dengan kemudian pengelolaannya nanti di bagian kearsipan sampai pemusnahan. Demikian Sobat Vischat, perbincangan kita pada hari ini. Sampai jumpa lagi dalam program-program selanjutnya. BRPI bisa berkarya inovatif, semangat aplikatif.